Jadi solusi apa yang kemudian bisa ditawarkan untuk menjadi masukan kepada pemerintah? Kita punya sisa durasi 4 menit, Bapak-Bapak 1 menit termasuk untuk Pak Febrio. Silakan DPR. Ya, Mbak Brigita, sebenarnya apa yang disampaikan tadi Mas Luki, kita sudah lakukan kepada pemerintah, bisa ditanya Pak Nathan, bahwa kita meminta pemerintah melakukan stress test. Bukan hanya pemerintah, BI, OJK, LPS, semua kita... Sampai mereka stressful beneran. Ya, memang harus stres pada saat ini. Karena kenapa? Untuk kepentingan rakyat. Dan bahkan kita sampai yang sekecil-kecilnya, Mbak, bagaimana mengefektifkan UMKM. Bahwa ada dana-dana yang bisa memperkuat UMKM ini. Karena kenapa, Mbak? Ada satu hal yang patut kita syukuri juga di Indonesia ini. Ternyata 55-60% itu adalah sektor konsumsi. Nah, itu yang paling penting. Sebenarnya yang paling utama dari semua ini, bagaimana sektor konsumsi ini bisa berjalan dengan baik, distribusinya bisa berjalan dengan baik, kemudian apa, produk-produk pertanian, Mas Luki. Nah, disinilah letaknya sebenarnya kedaulatan pangan, ketahanan pangan, ini yang bisa kita tingkatkan secara maksimal. Nah, jadi di tengah situasi yang sulit ini, memang di tempat Mas Haryadi memang pasti ada problem, tapi disinilah kesempatan kita, siapa yang bisa kembali untuk bisa menyesuaikan diri atau yang disebut dengan adaptasi itu. Kalau saya tidak setuju sebenarnya, Mbak, yang disebut dengan namanya new normal. Tidak ada yang namanya new normal. Pola hidup baru, hidup sehat, pola baru. Nah, ini yang diterapkan sekarang dan semua kita menyesuaikan diri, termasuk DPR. Di sini day by day, boleh ditanya Pak Nathan dengan Jaribu, day by day kita ikuti dan kita memberikan masukan. Dan di sini juga yang luar biasa nih, Mas, dari PAN ya. Bahkan kita semua, bahkan yang namanya katakan oposisi, ini bisa bersatu, bisa bersama-sama. Karena kenapa? Ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan ini yang harus kita perjuangkan dengan secara maksimal. Begitu, Mbak Brigita. Oke. Ya, saya ingin menanggapi komentar Mas Haryadi tadi mengenai stres. Artinya stres test menurut pandangan saya itu adalah menguji ketahanan gitu. Artinya memang kita ketahui situasi saat ini memang udah pada stres sih. Hanya kita perlu membuat skenario bagaimana apabila skenario yang sangat buruk itu terjadi. Lantas apa yang akan dilakukan? Contoh seperti kita ketahui saat ini. Sebut saja pengusaha atau perusahaan atau korporasi memiliki hutang bank. Hutang bank sekarang sudah diberikan relaksasi. Diturunkan bunganya, kemudian diberi penundaan pembayaran pokok. Masa penundaannya 12 bulan. Pertanyaannya, bagaimana ketahanan tersebut apabila bulan berikutnya itu, satu bulan yang baru setelah 12 bulan itu berlalu, itu terjadi dan ternyata belum adanya pemulihan ekonomi. Jadi apa yang kemudian dibutuhkan? Menurut pandangan saya itu dengan adanya potensi-potensi, menanggapi juga tanggapan dari Mas Eriko tadi, karena GDP Indonesia ini disumbang dari GDP per wilayah, ada baiknya dibuat klasterisasi. Mana saja sih kontributor pertumbuhan ekonomi yang paling baik di wilayah-wilayah, mana saja sih sektor-sektor pilihan, dan pasar memiliki sektor-sektor tersebut, dan pasar dapat mengapresiasi dengan kepentingannya langsung sebagai demand side, dan supply side dapat berfungsi dengan utuh. Karena apa? Telah dipilih klaster-klaster yang memang benar-benar dapat menjadi trigger pertumbuhan ekonomi. Mas Haryadi? Ya, kalau saya memberikan catatan gini, jadi kalau kita lihat stimulus yang saat ini berjalan, Mbak, itu lebih berat di sisi supply side-nya ya. Jadi di demand side-nya itu sebetulnya kurang. Jadi yang terjadi di demand side itu justru tidak efektif, kayak misalnya bansos ya. Bansos itu kan berupa natura, diberikan sembako dan sebagainya. Ini juga mungkin catatan untuk Mas Febrio. Jadi menurut pandangan kami di sisi demand side ini juga harus diseimbangkan. Karena kalau ini di sisi demand-nya ini tidak dibangun, jadi intinya adalah perlu segera dibuat yang namanya jaring pengaman sosial, bantuan sosial bantuan langsung tunai. Itu harus dibikin karena itu akan mempunyai multiplier effect yang jauh lebih besar daripada sekedar bansos. Ini kalau pemahaman kami. Jadi sekarang ini harus segera diseimbangkan nih, Mbak. Karena kalau hanya supply side-nya aja, ya kita juga perlu, tapi di demand side-nya juga sangat perlu karena tanpa adanya intervensi kepada masyarakat untuk mereka punya daya beli, ini juga akan berat nantinya. Mas Sujat, singkat. Saya ingin usul aja ke Mas Febrio, karena di BKF ya Mas Febrio, tolong kalau bisa mungkin BKF kumpulkan ahli-ahli kesehatan, ahli epidemiologi, dokter ya, untuk minta masukan mereka spending kesehatan apa yang paling mendesak segera dilakukan untuk mengatasi pandeminya ini. Karena kalau kita nggak bisa atasi pandemi, ekonomi akan berlarut-larut terus ya. Bisa lewat Zoom, bisa lewat apa, kalau ini dilakukan nanti akan ketemu butir-butir kebijakan, langkah-langkah yang
mungkin langsung bisa dimasukkan dalam budget di APBN. Kementerian Keuangan. Saya sepakat, kita oposisi, pemerintah segala macam, kita harus bersatu karena ini masalah kita bersama. Oke, Mas Febrio singkat. Ya, ini dari awal tahun memang sudah terbukti kita semua ini satu tim. Mulai dari Bapak, Ibu, anggota DPR, pengusaha, masyarakat, semuanya kita bersama-sama. Ini kelihatan sekali memang dari awal kita kompak. Dan harapannya ini yang kita terus pelihara, supaya yang namanya burden sharing, kita sama-sama tanggung jawab, kita berusaha memikirkan bersama-sama. Dan kalau ada yang nggak benar, yang dibilang itu nggak benar, kita benerin bersama-sama. Dan saya pikir ini adalah kekuatan yang tidak kecil bagi kita sebagai satu bangsa ya. Jadi harapannya walaupun kita menghadapi yang the worst saat ini, harapannya kita masih bisa lah untuk berusaha untuk hidup walaupun tidak 100% untuk 2020 ini, 2021 harus lebih baik lagi. Dan ini silahkan terus kita dikritik, pemerintah perlu untuk dapat masukan-masukan, mana yang jalan kita dorong terus, mana yang kurang jalan kita butuh feedback. Demikian ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Mas Febrio, terima kasih Mas Luki, Mas Haryadi, Mas Eriko, dan juga Mas Derajat. Mudah-mudahan saja kebijakan ini bisa segera terimplementasi dengan baik agar permasalahan, baik permasalahan pandemi ataupun permasalahan ekonomi bisa terselesaikan secepat-cepatnya agar kontraksi ini tidak semakin meluas. Saya Brigita Manohara pamit, selamat malam, sampai jumpa.